Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Masih balik lagi nih bersama saya Imam Suyudi di podcast yang benar-benar ditunggu-tunggu. Ini kita udah lihat atensi dari masyarakat warganet cukup meriah nih, cukup kepo. Konten-konten selanjutnya dari ini apa aja. Nah, masih gabung di sama kita podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Oke, sekarang kita udah ada narasumber yang sumuran banget nih sama gua. Gen Z, dari Gen Z nih. Nih ada Mbak Intan ya? Iya, Mbak halo. Intan. Oke, di sini kita udah ini ya mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita bisa lah lepas masker biar kelihatan ekspresinya, kelihatan juga nih wajah-wajah cerah di sini kan. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Saya mau sedikit istilahnya bacain backgroundnya Mbak Intan. Silakan. Boleh ya Mbak? Oke, di sini Mbak Intan ini namanya Mbak Intan Sabila Utami SGZ. Betul. Nah, ini sudah selesai ya menempuh pendidikan ilmu gizi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Betul. Betul ya. Mbak Intan juga merupakan ahli gizi di Betul. salah satu puskesmas di Banten lah ya. Betul. Dan yang bakalan kita bahas ini sebetulnya bukan gizi-gizinya nih Mbak, tapi kita lebih ngebahas terkait Gen Z-nya, terkait usahanya Mbak Intan. Nah, Mbak Intan ini adalah salah satu pemilik usaha dari restoran Sakura Japanese Food di Tangerang Selatan. Pasti udah terkenal banget nih. Ya benar Mbak? Bisa dibilang begitu. Amin. Jadi kalau buka di banyak media di Tangerang Selatan nih, nyari Japanese food ini udah yang paling terkenal, salah satunya adalah usahanya dari Mbak Intan. Alhamdulillah ya Mas. Ini keren banget sih Mbak. Saya manggilnya apa ya? Mas Imam atau? Karena kita sama-sama Gen Z nih, kita manggil langsung aja Imam, saya manggil Intan. Gimana Oke. sih? Seru ya? Oke, Mam. Oke ya? Oke ya? Oke. Oke, untuk tema nih pada kali ini, topik kali ini juga nggak kalah serunya. Kita udah ada tamu yang Gen Z, tamu dari remaja, pelaku usaha juga. Beliau juga istilahnya fokus juga dalam dunia kesehatan, nutrisi ya. Kita mengambil tema ekonomi kreatif dan startup di era Gen Z. Siap. Ekonomi kreatif di era startup nih, di era Gen Z kita nih. Nah, ini nih akan bener-bener ngebahas terkait gimana sih Gen Z yang istilahnya mulai nih berkecimpung dalam dunia wirausaha, dalam dunia usaha yang masih istilahnya masih mencari istilah polanya, konsep, betul. ya kan masih mencari istilah yang masih membentuk nih suatu startup nih. Betul. Nah, ini kita bicara sama-sama, semoga bisa menjadi masukan motivasi ataupun jadi inspirasi bagi sama-sama nih, bagi kita Amin. semua. Oke, mungkin kita mau sedikit lihat nih profil sedikit dari usahanya Mbak Intan. Intan ya, Intan Sabila Utami. Mungkin kita bisa lihat Viti di samping ini. Oke. Ini daerah mana nih Mbak? Cabang saya yang di BSD. Di BSD. Pasar Modern BSD. Pasar Modern. Kalau yang ini itu kaki lima dia bentuknya. Bentuknya kakak 5. Tapi ada juga yang Ada juga yang utamanya itu ada di Pamulang. Pamulang. Itu ruko. Ruko. Dari beruko. Oke. Seru ya? Seru. Seru, bikin kayak pengen makan juga, lapar juga, langsung Amin. tergugah ininya. Kelihatan banget sih Mbak, ini usahanya bener-bener istilahnya konsepnya udah mulai terlihat nih. Saya pengen sedikit bicara terkait konsep usaha nih dari Mbak Intan, dari awal ini nih. Mungkin dari awal kepikiran untuk terjun di dunia kuliner, bagaimana Mbak Intan? Kalau awal kepikirannya terjun di dunia kuliner tuh ya sebenarnya karena orang tua sih ya. Karena orang tua saya memang di bidang kuliner. Terus juga saya memang berkuliah di bidang gizi juga terkait makanan. Jadi saya punya ketertarikan terhadap makanan. Membuat makanan yang sehat tapi enak, tapi juga bisa untuk kalangan siapa aja. Gitu. Wih, jadi istilah implementasi dari ilmu pendidikannya Mbak Intan betul. diimplementasikan dalam suatu bisnis gitu ya. Iya, betul. Betul. Kalau awal mula terbentuknya nih bisnis dari kuliner Sakura Japanese Food ini kayak gimana?
Sebenarnya kuliner Sakura ini dulunya nggak begitu tiba-tiba bagus rame ya. Jadi Sakura ini sebenarnya punya ayah saya, berdiri pada tahun 1992. Oh, lama Nah ya? iya sudah 30 tahun 30 tahun ini. tahun. Oke, oke. Namun eh, ber bergeser ke arah dunia digitalisasi, terus kita main ke promosi lewat Instagram itu pas ada saya gitu kan, karena ya tahulah ya gimana orang tua dahulu gitu. Nah awal mulai ini di tenda di kaki lima. Nah pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID itu saya gambling, ya udah kita pindah ke ruko gitu untuk adalah peningkatan gitu, membuat startup baru, kita jadi bergabung UMKM di daerah Kota Tangerang Selatan Betul. gitu kan. Tadinya nggak sama sekali kan. Oke. Kalau dari konsep usahanya Mbak Intan sendiri di Sakura Japanese Food ini di Pamulang saya udah mampir nih, udah beberapa kali. Ini jadi salah satu restoran favorit saya. Terima Ya, kasih. karena kenapa? Di sana kalau kita mau rapat ada namanya istilahnya meeting roomnya juga. Iya, betul. Iya kan, ada konsep istilahnya makan ala-ala Jepang yang duduk gak di kursi tapi apa sih? Lesehan. Lesehan. Duduk lesehan juga. Ada juga yang mau duduk di biasa. Ini konsep dari yang Mbak Intan ngelakuin risetnya berapa lama sampai nemuin satu konsep yang wah ini bisa jadi istilahnya restoran Jepang Gen Z banget. Ini kayak gimana? eh ini itu berkonsep restoran keluarga dan restoran bersama pasangan sebenarnya. Nanti Mbak Intan Kan jadi Gen Z pasangan banget ya. nih. Waduh, kayak ini jadi catatan juga ya. Itu kan Gen Z banget kan ya, Gen Z apa-apa banget. sekarang nggak mau sendiri gitu. Nah, jadi karena memang mau lebih dekatkan biar ada suatu waktu gitu, makan yang enak dan abis makan tuh senang. Jadi saya bikin kayak tadi ada lesehannya, jadi bisa bermain, bisa ngobrol gitu. Nah, ini tuh ada dua lantai di atas. Yang di atas itu untuk private, yang lebih private, yang di bawah ya untuk ngobrol-ngobrol santai-santai anak muda. Oke, jadi tuh Instagram apa? Kalau anak muda Instagramable ya apa? Instagramable, banget lah iya, ya. Bisa betul. jadi foto-foto juga dapat, Bisa, suasana makan yang di tempat-tempat berbeda juga ada gitu ya. Oke, ini usaha yang menarik ya Mbak gitu. Sekarang saya mau nanya nih, kalau Mbak Intan dari proses pembentukannya dan lain-lain, kira-kira Mbak Intan apa sih prosesnya, ngurus apa atau melakukan riset apa untuk kira-kira langsung berani untuk mengimplementasikan sebuah idenya ke dalam sebuah konsep bisnis? Risetnya ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau saya kan memang sudah punya orang tua. Orang tua. Kemudian saya kembangkan. Yang susah itu memang mengembangkan sebenarnya, karena kita harus sesuai dengan zaman. Kayak sekarang kan apa-apa orang lewat aplikasi ya. Ya kita harus tahu bagaimana cara bekerja sama dengan itu aplikasi penyedia jasa itu. Terus juga sekarang peraturan pemerintah itu lebih ketat. Kita harus tahu peraturannya itu bagaimana, harus kita ikutin, karena bisa tiba-tiba kalau kita nggak mengikuti peraturan pemerintah itu kita didatengin. Gitu. Jadi harus tahu, harus update sih intinya. Kalau mau punya bisnis tuh harus update tentang dunia-dunia bisnis gitu. Karena restoran yang Mbak Intan juga udah ada halalnya gitu Iya. ya. Jadi kita ya emang harus ikutin regulasi juga, Betul. riset juga tentang perkembangan pasar. Betul. Ini benar-benar Gen Z banget nih, kita emang harus lebih berpikir kreatif dan mendalam. Terkait yang tadi nih, biar nggak digusur sama pemerintah, biar nggak konflik kayak gitu. Ini kan kadang kita sebagai Gen Z nih masih kayak istilah kalau bisa dibilang baru mikir punya usaha kita langsung menggebu-gebu banget, tapi nggak punya dasar yang cukup, itu bisa menjadi istilah bumerang buat kita, yang bumerang yang negatif. Betul. Ini kita mau ngasih contoh kasus-kasus, mungkin mau kita kasih lihat ya Mbak. Salah satu kasusnya itu adalah peraturan PPKM di Tangerang Selatan. Bisa dilihat di feed selanjutnya ini. Oke, ini ada PPKM nih. Kita kan masuk masa pandemi ya Mbak. Ya, betul. Apalagi usaha ini udah mau 2 tahun, apa sudah 2 tahun ya? Udah 2 tahun kita pandemi. Iya. Banyak peraturan yang berubah-ubah. Ada peraturan dari istilahnya pemerintah pusat, peraturan dari Satgas, peraturan dari OPD-OPD yang mengimplementasikan langsung gitu. Saya juga tahu nih. Saya juga tahu bahwa Mbak Intan ini salah satu yang sempat viral
kasusnya viral banget nih Mbak Intan, makanya kita panggil nih karena viral. Mbak Intan salah satu yang di Tangerang Selatan ini sering bersuara terkait regulasi-regulasi yang tidak selaras antara pemerintah pusat, Betul. pemerintah daerah maupun OPD-OPD yang melakukan istilahnya penindakan di lapangan. Kasih pendapat Mbak dong bagaimana anak muda untuk melek untuk terhadap isu tersebut. Benar, itu memang waktu itu PPKM awal, jadi saya ceritanya PPKM awal itu kan kita benar-benar nggak dibolehin untuk makan di tempat ya, dine in, terus juga pembatasan jam. Betul. Jam 10 harus udah tutup Betul, betul. restoran. Sedangkan kalau yang namanya UMKM gitu, kalau kayak kami kayak kafe-kafe pinggir jalan, itu kan menarik minatnya kan memang untuk di jam-jam sore sampai malam gitu, sampai jam 12 malam. Nah, ini sebenarnya yang ngebuat saya kok kayak gini ya pemerintah, padahal COVID kan nggak ada di malam doang gitu, padahal bisa jadi yang diatur hanya dan ini tidak ada sama sekali, boleh kan ya, yang penting tidak ada kerumunan. Nah, pada saat itu peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah kota tuh tidak sinkron. Tidak sinkron. Saya karena yang banyak di publikasi itu pemerintah pusat peraturannya, jadi kita lihatnya pemerintah pusat dong. Sedangkan yang pemerintah kota mungkin sosialisasinya kurang gitu. Nah, pada saat itu ternyata warung makan itu juga harus tutup jam 10, tapi di peraturan pemerintah pusat tuh tidak seperti itu. Ya udah dong, kena tuh waktu itu. Karena saya habis itu baru dikasih tahu ini peraturan pemerintah kota. Oh, dari situ saya sadar saya harus melihat juga peraturan pemerintah kota supaya tidak ada kesalahan. Jangan hanya lihat peraturan dari pemerintah pusat. Betul. Untuk Gen Z nih, kita memang bukan Gen Z doang, seluruh wirausaha, seluruh pelaku ekonomi kreatif, usaha nggak ada resiko itu nggak mungkin juga ya. Ada resikonya, ada turun naik itu pasti ada. Cuman nggak jadikan itu arti untuk menyerah gitu ya, apalagi kita yang di Gen Z ini nih punya semangat yang harus lebih tinggi. Tapi saya mau ngasih tahu juga nih Mbak, dampak dari pandemi ini ya, dampak bagi pandemi ini untuk pelaku-pelaku usaha di Gen Z nih, pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan startup dan lain-lain itu punya dampak yang luar biasa. Kita bisa lihat nih di satu VT ini, satu berita yang satu ini. Mungkin saya tampilkan. Oke, PPKM berlangsung 2 bulan. Begini dampak terhadap perekonomian. Nah, ini tuh dampaknya luar biasa, Mbak. Jadi di sini dikasih tahu nih, Mbak, bahwa pelaku-pelaku usaha yang baru memulai ataupun yang sudah lama pun bisa mengalami dampak yang dari kecil sampai besar skalanya. Skalanya dari dia bangkrut, tutup, atau pengurangan karyawan, atau harus untungnya lebih kecil dan lain-lain. Inovasi-inovasi ini yang istilahnya dampak-dampak ini yang menjadi istilahnya ketakutan bagi kita di Gen Z untuk terjun di dalam dunia usaha, dunia kreatif gitu ya, usaha kreatif atau startup gitu. Saya pengen istilahnya Mbak Intan coba kasih encourage, kasih semangat ataupun kasih bagaimana nih motivasi Mbak Intan untuk terus istilahnya survive di dunia bisnis seperti itu. Bagaimana Mbak Intan? Jadi dunia bisnis itu enggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba jadi baik, jadi atas, itu memang semuanya harus berproses gitu kan ya. Tetap sabar, terus juga setiap hari itu harus update apa sih, misalnya kayak saya di dunia makanan. Makanan gitu, saya harus tahu apa sih yang sedang diminati oleh oleh sekitar, oleh Gen Z, oleh orang tua kita gitu. Jangan cuma egois sama kan sekarang lagi Gen Z, ya udah kita buat makanan untuk Gen Z. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kita itu kan hidup saling berdampingan gitu. Terus juga ikut-ikut seminar yang lebih supaya ada peningkatan gitu sih. Oke, jadi memang betul ya kalau yang disampaikan Mbak Intan bahwa kita nih di Gen Z ini mau usaha ya harus banyak-banyakin wawasan, pelatihan, skill gitu-gitu ya, dan harus banyak membuka diri gitu ya. Oke, ini juga selaras nih Mbak. Di sini kita bakalan ngomongin nih dari istilahnya dari Bapak Ganjar Pranowo. Di sini Pak Ganjar juga
punya program-program yang sebetulnya mendukung sekali untuk Wow. anak-anak muda yang terjun dalam dunia bisnis, dalam ekonomi kreatif ataupun startup. Kita bisa lihat di beritanya. Oke nih, bareng Injur nih, Ganjar rancang potensi ekonomi kreatif di Jateng. Nah ini kegiatan yang super keren nih Mbak. Betul. Jadi Bapak Ganjar ini melakukan inovatif untuk meningkatkan pariwisata, untuk meningkatkan ekonomi kreatif ini dalam dunia digital. Yang tadi Mbak Intan bilang sekarang dunia apalagi pandemi kita juga harus melek digital nih seluruh Betul, pelaku semuanya. usaha. Nah ini dicoba untuk Pak Ganjar untuk melakukan promosi peningkatan ekonomi di dunia ekonomi kreatif ini untuk anak muda seperti itu Mbak, pariwisata, ada aplikasinya juga melakukan mentoring. Bagaimana nih pendapat Mbak Intan selaku anak muda dan juga pelaku usaha melihat istilahnya program-program seperti ini? Kalau saya sih sangat berterima kasih sama Pak Ganjar ya, Iya. kalau memang punya program seperti itu, karena nggak semua anak muda, nggak semua kita kan belajar bisnisnya, jadi kita emang perlu pelatihan seperti itu, karena kan banyak yang dari kita masyarakat awam yang memang mau terjun ke bisnis, bukan dari bidang bisnis. Nah memang kita butuh pelatihan seperti itu, apalagi kalau bisnis itu banyak regulasi-regulasinya, banyak peraturan-peraturan yang harus kita tahu nih gitu, nggak cuma asal bisnis aja gitu. Iya, dengan peningkatan pariwisata dan kayak apa ya istilahnya ada aplikasi-aplikasi yang menunjang Betul. ekonomi kreatif, bagaimana menurut Mbak Intan? Sangat membantu sih. Bantu banget, apalagi buat Mbak Intan gitu ya, istilahnya makanan di betul. Tangerang Selatan itu kan bisa jadi pengenalan sendiri, ya kan? Betul, jadi bahan apa iklan ya. Iklan ya kan, jadi pelaku usaha lokal gitu kan, jadi punya istilahnya punya media promosi lebih luas gitu ya Mbak. Betul banget Mas. Betul, oke. Di sini kita mau lanjut lagi nih Mbak. Ini dari kita bahas tadi, kita akan bahas sedikit terkait bagaimana peran pemuda di ekonomi kreatif ini, di ekonomi kreatif Gen Z banget ini nih, itu menjadi salah satu istilahnya pemasukan terbesar ataupun dampak yang besar bagi Indonesia di era pandemi ini. Kita bisa lihat di VT. Pentingnya peran pemuda dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Nah ini kita bisa lihat ya, ini sebetulnya ada surveinya Mbak. Ada surveinya, ada juga data-datanya bahwa di era pandemi ini banyak bisnis anak muda yang sebetulnya bertahan, Betul. kuat, terus masih masih bahkan ada juga yang berkembang, bahkan masih bisa buka cabang kemana-mana. Nah ini bukannya mengeneralisasi bahwa bisnis orang-orang yang bukan Gen Z ini tidak berkembang, namun anak-anak muda ini punya semangat Mbak di sini, punya semangat inovatif, punya istilahnya punya hal-hal yang bisa berbaur dengan lingkungan yang baru. Seperti pandemi ini kan lingkungannya keras banget. Oke, di sini saya pengen nanya nih Mbak, Mbak Intan sendiri dalam menyiapkan kewirausahaannya nih, ini apa sih yang Mbak Intan persiapkan dulu nih? Kira-kira kalau kita mau masuk ke wirausaha. Yang pertama disiapkan konsep sih sebenarnya. Konsepnya mau kayak gimana, sasarannya mau siapa gitu. Terus juga kita harus punya salah satu identitas usaha kita sendiri. Identitas usaha. Betul. Jadi jangan yang saya lihat yang tidak bertahan itu yang hanya mengikuti tren. Jadi walaupun teman-teman mengikuti tren tapi harus punya identitas sendiri. Jadi supaya pelanggan tuh customer kita tahu itu beneran punya kita gitu. Terngiang-ngiang di dalam pikirannya gitu. Oke, jadi identitas itu menjadi hal yang penting untuk bertahan di kala pandemi. Salah satunya gitu ya. Oke, kita akan lanjut nih ngelihat dari kebijakan Bapak Ganjar lagi. Bapak Ganjar Pranowo ini melakukan satu kegiatan yang keren banget. Kita bisa lihat di VT. Oke, kompetisi bisnis hetero for startup, inisiasi Ganjar makin diminati. Nah ini tuh bisnis yang viral Pak. Ini saya juga mengikuti banget. Ini bisnisnya kompetisi bisnis ini sangat mendapat apresiasi dari masyarakat. Apalagi kita anak-anak muda yang mau terjun atau punya interest di dunia ekonomi kreatif. Yaitu Pak Ganjar
mengadakan kompetisi bagi 1.600 orang. 1.600 orang, dan ini udah tersebar nih di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ikut berpartisipasi, dan ini menjadi program yang saya mengapresiasi pembisnis, juga melakukan coaching, juga melakukan pendampingan, juga melakukan istilahnya pemanfaatan bagi teman-teman pemuda Gen Z yang melakukan terjun dalam dunia bisnis kreatif, ekonomi kreatif dan startup. Nah, menurut Mbak sendiri nih, program dari kayak coaching kayak gini dan hal-hal program-program Pak Ganjar seperti yang sekarang saya bahas ini, bagaimana pendapat Mbak sebagai pelaku usaha nih? Saya sih sangat senang ya, karena itu tadi saya bilang, saya aja kan kuliahnya di bidang ilmu gizi, nggak ada ilmu gizi ujuk-ujuk bisnis ya. Betul. Jadi karena kalau ada pendampingan seperti ini, kita tahu harus bagaimana, harus apa yang dilakukan, bagaimana cara bertahan gitu sih, Mas Imam. Saya sangat senang saat mengapresiasi Pak Ganjar. Betul. Mendukung, sangat mendukung kami berwirausaha. Betul. Karena memang ini adalah satu kegiatan yang sedikit info, ini adalah kegiatan yang sangat mengapresiasi banget buat pemuda-pemuda nih, Gen Z banget, pelaku usaha. Ini kegiatan mengapresiasi, kegiatan yang penuh dengan inovasi juga gitu. Oke, Mbak Intan, ini nggak kerasa kita tuh udah di penghujung acara. Kita udah di penghujung acara, tapi semangatnya Mbak Intan saya nggak mau luntur di sini aja. Kita juga nih, saya pribadi yang masih mikir-mikir pengen usaha nih harus ngapain, kayak harus ngelakuin apa, kayak gitu-gitu. Mungkin saya nih harus istilahnya mau denger dari Mbak Intan closing statement. Saya juga mau dengar istilahnya motivasi Mbak lah untuk seluruh warganet yang lagi nonton nih, seluruh sahabat Ganjar yang ada di Indonesia, biar semangat, seluruh Gen Z semangat untuk melakukan wirausaha, terjun dalam ekonomi kreatif, membuka startup, membuka lapangan pekerjaan. Oke, silakan Mbak. Waktu dan tempat disilakan. Halo teman-teman, buat teman-teman yang mau punya bisnis atau yang lagi bisnis, sabar, terus juga tetap semangat, tetap mengikuti perkembangan zaman. Kita harus punya identitas supaya tidak tergerus dengan pesaing-pesaing yang baru, karena kalau sudah punya identitas itu kita tahu, klien itu tahu kita itu siapa gitu. Terus juga semangat deh pokoknya. Iya, semangat nomor satu ya. Iya. Semangat anak muda tuh harus yang semangat, jadi modal paling penting. Oke, terima kasih Mbak Intan. Buat teman-teman semua di Sabi Sahabat Bicara ini, kita masih banyak konten seru yang nanti akan kita tampilkan, yang akan kita tayangkan. Jangan lupa teman-teman harus subscribe, harus juga istilahnya bunyiin ringnya ya, notifikasi. Juga bisa follow Sahabat Ganjar di YouTube, ada juga Instagram Sahabat Ganjar 2024. Kita juga ada Facebook Sahabat Ganjar, Ganjar Fans. Ya, di Facebook kita ada Ganjar Fans. Kita juga ada websitenya Mbak. Kita ada website sahabatganjar.com. Nah, kalau teman-teman mau terjun dalam dunia politik, maksudnya ingin berpartisipasi nih dalam menyuarakan apresiasi menyuarakan pendapatnya, menyuarakan opini dalam berpolitik, teman-teman bisa download aplikasi Sahabat Ganjar ya di aplikasi Play Store ataupun aplikasi yang ada di smartphone teman-teman semua. Di sini juga teman-teman bisa istilahnya rekomendasiin kegiatan-kegiatan seru yang mau dilakukan nih oleh teman-teman Sahabat Ganjar. Jangan kemana-mana. Saya Imam Suyudi selaku host pada acara ini, dan Intan Sabila Utami selaku narasumber. Kami pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan terus banyak konten-konten seru. Tetap di Sabi Sahabat Bicara. Dadah.